Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi di channel Prayoga Muhammad. Akhirnya Rismon Sianipar bertemu dengan Pak Roy Suryo di Rakyat Bersuara. Gue sedikit mencatat ya, setidaknya ada 3 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Rismon Sianipar mengenai ijazahnya, mengenai error seorang peneliti yang di atas 8% itu namanya peneliti abal-abal gitulah ya, maksimal tuh 8% gitu ya level errornya gitu, dan juga soal lintasan merah di foto Pak Jokowi. Nah itu belum dibahas ataupun tidak bisa dijawab oleh Rismon Sianipar. Tapi teman-teman semua, dari Rakyat Bersuara ini gue bisa melihat karakter Rismon yang benar-benar sudah menjadi termul. Dimana beberapa kali Rismon mengatakan, haha Pak Roy Suryo udah pusing, bentar lagi masuk penjara. Itu ada 2 atau 3 kali ya kalau nggak salah ya. Tapi yang pasti 2 kali itu udah positif karena ada rekamannya. Nah teman-teman semua, ini kan sangat bapuk sekali menurut gue ya. Bayangkan guys, seorang peneliti ya, ngakunya peneliti, bukunya yang sudah dijual itu mau direvisi semuanya guys. Yang kemarin mengatakan 11.000 triliun ijazah Pak Jokowi palsu, sekarang dirubah 180 derajat menjadi 11 triliun ijazahnya asli. Lalu bagaimana orang masih bisa percaya dengan kata-kata Rismon sendiri gitu loh. Ya kan, ini kan nampak sekali kebohongannya gitu. Nah kali ini kita akan membahas ya, dan kita akan lihat dulu nih cuplikannya gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, kita lihat dulu. Biarinlah Roy Suryo mengarang fiksinya ya. Loh, ini bukan fiksi, ini fakta. Kenapa Fakta itu kok fiksi? dibiarkan? Ini Ya. fakta. Kalau bentar dulu, Roy, penelitian itu independen. 49 halaman Anda itu juga saya nanti saya tahu. jawab itu kecil itu Enggak, apa itu. saya tidak perlu. Ya bisa jadi mungkin gini. Aduh, Rismon kicep banget nih kalau ditanyakan dokter kamu asli apa bohong. Ini yang pertama ya, nggak bisa ngejawab Rismon. Nah di sini Pak Roy Suryo itu menjelaskan soal tweetnya Rismon Sianipar sebelum mengajukan RJ itu hanya 5 hari loh guys. Dimana ketika itu Rismon Sianipar menuliskan di akun X-nya ya, masih mempercayai bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu masih palsu gitu ya sebelum beliau mengajukan RJ. Setelah beliau mengajukan RJ bisa berubah segitu terbaliknya gitu 180 derajat, kan aneh gitu loh. Ini sebagai peneliti apa kok bisa seperti ini gitu. Dipertanyakanlah itu oleh Aiman Wicaksono, tapi tak terjawab kan. Bener, ini udah kayak termul. Kenapa ya Rismon ketika berpindah menjadi termul ya langsung niru jadi kayak gitu juga, panik mau dipenjara. Kan dulu sering banget tuh Andi Azwan dan teman-teman mengatakan Roy Suryo, RRT mau dipenjara dan lain sebagainya. Sekarang diikuti oleh Rismon Sianipar gitu ya. Nah oke, kita kembali ke tweetan dari Rismon Sianipar. Coba bayangkan guys, hanya dalam waktu 5 hari guys, ya kan. Rismon Sianipar sebelum mengajukan RJ 5 hari sebelumnya itu masih menulis di akun X-nya, yang itu dimana Rismon masih percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ketika mengajukan RJ langsung berubah. Nah ini kan aneh ini peneliti apa gitu loh. Masa iya berubahnya itu bisa 180 derajat gitu kan. Harusnya kan kata Pak Roy Suryo jelas, yang namanya peneliti itu memang ada salahnya, tapi ya salahnya paling ya cuma maksimal tuh 8% gitu loh. Nah kalau sampai 100% ya peneliti apa gitu kan, peneliti abal-abal namanya. Kita lanjut. Dia masih nulis ini. Pusing lagi tuh Bang Rismon ya, tanyain mana buktinya, mana ada kadang-kadang. Kasihan sih ngelihatnya ya, aduh. Gini, diulang lagi ya, bentar lagi masuk penjara, dan itu terus yang diulang. Coba, udah bener-bener plek ketiplek jadi termul ya. Ya ijazah Tadi palsu ya Maguci ya masuk penjara nanti. Ya. Tadi saya mengatakan ada analisa telematika. Masa tobat jadi termul ini gimana? Dan terakhir Rismon mengatakan peneliti bisa salah Mas Roy. Ya benar ya, inilah yang ditanyakan oleh Bang Aiman gitu loh. Karena kan Pak Roy Suryo mengatakan seorang peneliti itu ya boleh salah ataupun error ya hanya maksimal 8% saja gitu loh. Nggak semuanya 100% kayak Rismon katakan gitu. Bahkan Rismon ingin menarik bukunya ya 400 sekian halaman itu mau dirubah semua coba. Mau direvisi semua coba. Nah dan juga kita harus ingat ya, Rismon Sianipar mengatakan 11.000 triliun ijazah Pak Jokowi palsu itu tidak satu-satunya karena tidak adanya emboss ataupun watermark. Enggak, tidak hanya ada di ijazah Pak Jokowi, melainkan deskripsinya juga, belum di KKN-nya, dan masih banyak lagi gitu. Nah, dan sekarang Rismon mau merubah itu semua kan?
Berarti secara tidak langsung gitu karena sudah mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Coba inilah yang ditanyakan oleh Bung Aiman Wicaksono gitu loh. Tapi muter-muter jawabannya dan tidak terjawab menurut gua ini. Nggak bisa dijawab gitu loh. Karena udah jadi termul sekarang. Buktikan kata-katanya, kalau mau tobat saya lebih baik mati. Itu buktikan kata-kata itu. Dah. Ya buktikan. Dia pintar memang begitu. Ini kena banget nih. Lebih baik mati katanya daripada harus minta maaf. Jadi benar-benar ya tersiksa benar Rismon Syahnipan malam ini. Tersiksa benar di hadapan Pak Roy Suryo. Benar-benar tepar dan KO guys. Karena tak terjawab gitu loh. Ya kan? Itu apa ya, seorang peneliti ya kan, yang dimana bersuara keras mengatakan 11.000 triliun ijazahnya palsu. Tiba-tiba guys langsung berubah 180 derajat mengatakan ijazahnya asli. Dan semua penelitiannya mau direvisi, mau dirubah. Coba bayangkan, bukunya pun yang sudah beredar mau ditarik. Ini kan kocak banget gitu loh. Ya siapa lagi yang mau percaya gitu? Kalau beliau meneliti sampai hampir 1 tahun aja salah, kok tiba-tiba meneliti dengan hanya beberapa minggu, beberapa bulan, ya siapa yang mau nganggap itu benar penelitiannya, kan gitu. Jadi udah bullshit banget ini ya kan. Sekarang malah ngomongnya udah penjara-penjara terus nih, udah kayak termul bener pokoknya, plek-plek. Nah dan juga ya, ini yang cukup menarik nih ya, soal buku. Yang pertama ya, Rismon kan nggak mau nih dipanggil sebagai mon omon ya, pertama itu. Terus yang kedua, beliau juga nggak mau dikatakan menjadi seorang pengkhianat gitu ya. Nah tapi beliau membahas soal buku ini yang akhirnya kena sekak juga oleh Bung Refli Harun ya. Kita lihat. Jadi kecurigaannya berapa dijual dan seterusnya, ada berapa eksemplar nggak tahu sampai sekarang? Dikelola secara tertutup. Dikelola secara tertutup. Anda sendiri nggak tahu ya? Bendaharanya saja saya sampai detik ini tidak kenal. Padahal kalau mau disampaikan bahwa kalau pemegang saham terbesar dalam tanda kutip, karena Anda paling banyak menyumbang halaman, 486 halaman, harusnya Anda dapat. Saya boleh tanya nggak? Dari buku ini dapat berapa? Ya dapat ala kadarnya lah bang. Berapa? Nggak usah saya sebut, memalukan. Dengarkan kejujurannya. Berapa? Nggak apa, kita terbuka. Berapa? 20 juta? Ya mungkin sekitar itu. Sekitar 20 juta. Ya. Padahal kalau seandainya keuntungan 10.000 aja bisa 3 miliar itu kalau versi premium. Versi yang biasa 700 juta rupiah. Ya. Oke bang. Nah jadi intinya di sini Rismon itu mengeluhkan gitu ya dengan penjualan buku ini gitu, yang dimana beliau itu merasa ditipu atau gimana gitu ya, karena tidak mendapatkan bagian ataupun kejelasan dari benefit buku yang sudah dibuat oleh Rismon Syahnipan. Padahal ya 400 sekian halaman itu kalau dijual sendiri kata Pak Roy Suryo itu nggak laku. Bahkan PDF-nya pun sampai disebarin sama Rismonnya kata Pak Roy Suryo ya. Nah coba kita dengar Pak Roy Suryo ngomong. Mantap sekali ya tuh ya jawaban dari Pak Roy Suryo. Ini sungguh sangat menusuk sekali Bang Rismon Syahnipan. Ya di awal tadi gua mengatakan di sini benar-benar Bang Rismon ini tepar bener ya. KO bener pokoknya. Sekarang kita dengar ya Bung Refli Harun, ini dia. Saya ini juga penulis buku. Kalau Anda penulis buku, maka kemudian 2 hal saja perjanjiannya. Apakah Anda sebagai penulis saja, ataukah Anda juga sebagai productionnya? Kalau Anda sebagai penulis saja, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap ongkos produksi dan distribusi. Mau rugi, mau untung, itu semua di publishing atau penerbit. Sebelum masuk cetak, ya karena sudah soft publish di Jogja, itu sudah masuk uang 180 juta untuk PO, Iya, pre-order. begini. Jadi bukan tanggungannya Bu Dari siapa? Ipal. Sebentar. Siapa? Pre-order. Dari orang-orang itu? Ya orang-orang, sudah ada 180 juta. Sebentar. Nggak paham kan cerita itu? Kamu tahu nggak? Siapa yang keluar duit? Salah satunya Refli Harun. Refli Harun itu keluar uang ratusan juta enggak? Bukan. Tapi saya nggak pernah kayak kamu, Mon. Untuk buku itu? Ini Iya, PO bang. Itu. Saya nggak pernah kayak masuk di sini. Belum masuk. Sini, saya Belum udah masuk tahu. di kasus ini. Ya, Oke. ya. Jadi ya. belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. PO, pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah, Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa Refli Harun faktanya orang tahu. Anda memberikan uang untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan Ratusan juta tadi yang sampaikan. itu soal pinjaman dan lain Tadi sebagainya itu awal. gampang Ada ya. juga ada. Ya. Nggak ada. Ke dokter Tifa mungkin Anda Itu nggak tahu. kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini, yang namanya sepanjang saya tahu, mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun.
setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Rismond ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta? Ya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. Karena dia baik, dia mau nyumbang Bambang Tri. 30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya, dia bilang gak ada duit. Maka kemudian, ya kan? Gitu ya. Saya itu menjual buku, nyumbang juga, sepeser pun enggak, saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak? Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Tetapi jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Iya kan? Kalau dulu saya bisa bikin 10-20 konten per hari, sekarang 1 konten aja sehari ini enggak. Karena ngurusin yang beginian. Nah, karena itu saya kira begini ya. Saya ingin mengatakan, kalau memang kita punya komplain terhadap buku tersebut, satu, pandang dulu posisi kita sebagai apa. Apakah Anda sebagai writer saja? Apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi, ongkos production, dan ongkos distribusi? Apakah Anda juga menjualnya? Jangan kemudian Anda meminta hak tetapi kewajibannya terbatas. Kan gitu satu. Kedua, ini adalah penulis di antara 3 orang. Etis nggak? Kalau Anda kemudian aware ke publik, bahkan di media sosial, Twitter tersebut. Kita kan baca semua. Saya paham, Anda yakin dicetak 10.000? Yang namanya Jokowi White Paper. Sependek yang saya tahu, itu edisi pertama cuma dicetak 1.000, edisi kedua 1.000. Edisi pertama itu membiayai apa? Membiayai launching. Dibagikan gratis antara lain kepada tim reformasi Mabes Polri. Dikasih gratis-gratis satu-satu. Kalau di perguruan tinggi dikasih gratis juga. Digunakan uangnya untuk sosialisasi. Mas Roy ke Medan dibayari dari buku itu ketika diskusi buku dan lain sebagainya. Rismond juga diundang, tetapi dia tidak datang padahal di Medan. Ya kan? Nah, lalu sebagian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Keren banget ya. Wah, keren banget ini. Bung Refli Harun. Keren, cadas. Akhirnya Bang Rismond Sianipar juga kena tampar oleh Bung Refli Harun. Oke teman-teman semua, sekarang kita paham lah ya bagaimana Rismond Sianipar sudah benar-benar menjadi termul. Sekian dari gua Brega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.